misalkan yang connect di LinkedIn juga bisa. Oke, lanjut tentang ini kalau introduction ya, saya rasa di skip aja karena apa? Ini jauh ya, biar cepat waktunya. Nah, next time aja kita kenalan ya, diperkenalkan satu-satu kalau misalkan kita udah offline. Tentang mikrotik sendiri ya, bagi yang baru kenal ya, Mikrotik adalah perusahaan. Ini kok ada email terus-terusan nih. Saya stop dulu ya, rada mengganggu. Oke, sudah di stop, mudah-mudahan dia stop. Jadi Mikrotik itu nama sebuah perusahaan ya, basisnya di Eropa ya, Eropanya di negara Latvia. Ini sebuah brand juga ya, dan produknya adalah Mikrotik ya, dan itu sudah dipakai di banyak negara di dunia. Nah, produknya itu hanya cuma dua, Mikrotik Router OS dan Router Boot ya. Router OS itu OS-nya, Router Boot itu hardware-nya. Nah, sedangkan kalau ditanya Router OS itu bisa ngapain aja, Anda bisa login ke mikrotik.com dan di sana ada file ya, what is Router OS. Nah, di sana Anda bisa lihat Router OS itu sebenarnya bisa ngapain aja sih gitu. Oke. Selanjutnya tentang Mikrotik Training dan Certification. Jadi pertama Anda MTCNA dulu. Setelah MTCNA, kemudian tergantung kebutuhan ya. Kalau di network Anda itu banyak router dan banyak network, ya Anda ambil MTCRE. Kalau di network Anda banyak wirelessnya, ya berarti MTCWE ya, Wireless Engineer. Kalau banyak TCE ya, kalau Anda perlu traffic control ya, QoS kayak gitu. Nah, Anda silakan ambil MTTCE. Kalau Anda pakai hotspot, VPN atau radius, dan bisa ambil UME. GLC sendiri punya produk radius ya, beda dengan punyanya Mikrotik. Punyanya Mikrotik kan user manager ya, user manager itu kan radius juga gitu. Tapi buatannya Mikrotik dibundle jadi satu di Router OS. Nah, kita punya radius sendiri ya, dan di mana ya tiap produk memang ada kelebihan kekurangan. Kalau yang bagi yang tertarik nanti kita akan buat webinar khusus untuk itu. Nah, kalau misalkan jaringan Anda sudah lebih gede lagi, ya, Anda bisa ambil MTC-INE ya, jadi Internet Networking Engineer. Nah, kalau sertifikatnya udah expired, nah bisa renew lagi ya. Certificate validity itu sampai 3 tahun. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan masuk layer 3 konsep ya. Jadi layer 3 ya, emang ada layer yang lain ya. Ada di OC model kita punya 7 layer, dan malam ini kita hanya fokus di layer 3 aja. Wah, nggak seru dong, yang layer lain kok nggak dibahas? Ya, dibahasnya kapan-kapan ya, kalau ada waktu nanti ke depannya. Ya, malam ini kita fokus ke layer 3 aja. Kenapa layer 3 ya? Karena itu penting. Layer 3 itu ada salah satu fungsinya itu adalah addressing ya. Fungsi yang lainnya ada path determination. Jadi routing, jadi merouting dari satu address ke address yang lain, jadi end to end gitu ya. Address di layer 3 itu sifatnya logik ya, jadi tidak lawannya logik apa? Fisik ya. Jadi address di layer 3 itu logik saja, jadi seperti nomor telepon gitu ya. Jadi nomor telepon kita bisa ganti nomor teleponnya kapan aja kan bisa. Nah, itu layer 3. Jadi tidak ditanam di dalam hardware ya. Itu di layer 3 ini ada dua versi ya. Versi 4 dan versi 6, IPv6, IPv4, dan untuk IPv6 itu panjangnya 32 bit dan terdiri dari network part dan host part. Jadi di dalam 32 bit itu ada bagian untuk network, ada bagian untuk host. Bisa berupa class based IP address tanpa subnet, atau yang sekarang kita pakai adalah classless IP address ya. Atau kita sebut VLSM, Variable Length Subnet Mask. Nah, dengan VLSM ini
kita bisa pakai CIDR, Classless Interdomain Routing. Ini ada yang ngomong dari Mataram, mic saya kok nggak bisa. Oh iya, Anda bukan presenter ya. Kalau Anda presenter boleh pakai mic ya. Oh, Anda dari Padang ini ya, selamat datang. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, spesifikasi IP address itu ditulis di RFC 971. Ya, ini didefinisikan lama banget ya. Tahun 1981 ya. Ayo, siapa yang lahirannya tahun segitu ya? Ketahuan udah tua ya. Ya, jadi ini sebenarnya barang IP address itu sebenarnya udah lama banget gitu loh. Ya, lama banget. Nggak hanya lama, lama banget. Nah, ini bagian dari research-nya DARPA. Jadi DARPA itu Advanced Research for Project, Advanced Research Project Agency. Jadi agensi atau lembaga gitulah ya. 8 tahun setelah itu saya lahir. Ya. Jadi ini memang teknologi ini teknologi lama, tapi masih kita pakai sampai sekarang. Ya. Makanya kalau kita belajar network itu coba belajar yang dari dokumen-dokumen inilah ya, jangan dari blog-blog kayak begitu ya. Ya, saya nggak bilang blognya itu jelek, tapi akan lebih baik jika kita belajar langsung dari sumbernya, misalkan RFC ini. Oke, masih dipakai sampai sekarang dan disarankan untuk migrasi. Nah, migrasinya ini memang banyak sekali isu ya, jadi sampai sekarang yang namanya IPv6 belum banyak orang pakai. Gitu. Nah, si RFC ini mendefinisikan apa sih? Mendefinisikan header. Ya. Jadi ketika kita berkomunikasi itu kan pakai header ya. Jadi dari data kita nggak ngirim data langsung ke jaringan kan, karena data itu perlu ditambah informasi dan salah satu informasi itu berupa header kan gitu. Sama seperti Anda kirim email gitu ya, surat. Apakah Anda langsung kasih kertasnya ke tukang pos? Enggak kan? Nanti dibaca sama dia kan. Jangan dong kita kasih amplop. Kalau kita kasih amplop berarti kita nambahin informasi, kita bungkus informasinya kan, kita tambah informasinya kan gitu. Sama juga seperti ini konsep OC ini ya. Jadi kita kirim data, kemudian kita bungkus gitu, kita tambahin header gitu. Oke. Nah, address layer 3 kayak apa sih? Nah, di RFC sini ya, Anda lihat itu di baris 1 2 3 4 ya. Itu ada source address, baris kelima ada destination address. Nah, itu berapa bit tuh dilihat dari pinggir kiri ke kanan ada 32 bit ya. Jadi addressnya 32 bit ditulis dalam binary ya, tapi di display ke human di desimal, dalam bentuk desimal setiap 8 bit yaitu octet. Jadi tetap kalau ingin mengetahui IP address kita harus berpikir secara biner ya. Jadi kalau enggak kita pasti keliru kok 192 16 jadi 168 sih kan gitu. Jadi itu hanya cara manusia menginterpretasikan IP address. Yang namanya komputer nggak peduli 192 168. Yang namanya komputer hanya peduli 1000 seperti yang IP address di sini. Ya. IP address ada dua part. Ya, kok bisa ada dua part? Berarti ada dua IP address. Enggak. IP address-nya tetap, tetapi part di dalamnya adalah ada dua, ada host, ada network. Nah, jadi kalau Anda mikir itu seperti nomor telepon gitu ya. 08X, ya kan? Berarti ada dua dong nomor teleponnya. Enggak, nomor teleponnya tetap satu, tetapi 4 bit pertama, ya, 0812 itu adalah kode untuk kode untuk networknya. Ya, jadi setiap host yang ada di situ ya tahu ya 0812 itu network siapa? Networknya Telkomsel ya. Jadi setiap user yang ada di Telkomsel itu pasti nama depannya 0812. Kalau misalkan dia kurang, dia tambahin network lagi 0822, 0813 dan seterusnya. Oke. Nah, itu adalah network. Jadi itu adalah identitas networknya. Oke. Identitas network, terus kemudian belakangnya itu apa? Itu host partnya semua. Jadi 0818123456 whatever lah, terserah ya. Nah, jadi fungsi cara kerja IP address itu seperti itu, seperti nomor telepon ya. Jadi setiap device yang ada di network akan punya network address yang sama. Pasti 80812. Yang cuma 0812 itu kan ditulis dalam bentuk apa?
ditulis dalam bentuk desimal ya. Nah, kalau IP address ditulis dalam bentuk binary. Jadi sekian bit pertama itu pasti sama semua. Oke. Nah, yang perlu Anda tahu bahwa first dan last address ya nggak bisa ditulis ya oleh nggak bisa dipakai oleh kita. Ini untuk network ID dan broadcast ID. Contoh seperti di tabel ini ya. Kita punya address IP address 11.00.10.10.00.00.10 ya, itu adalah IP address kita. Saya nggak bilang binary ya, kalau saya saya nggak bilang desimal, karena kalau dibikin desimal nanti tambah pusing lagi gitu ya. Nah, subnet mask di sini adalah /26 ya. Artinya apa? 26 bit pertama itu dipakai sebagai identitas network. Jadi, network yang host yang ada di sana yang memakai IP address pasti 26 bit pertamanya itu pasti sama ya. Dan ada di kolom ketiga itu ya, di baris ketiga itu network ID ya, 11.00.00.10.00.00.00.01.01.10. Nah, 26 bit pertama itu pasti sama karena itu network ID sama seperti Telkomsel tadi. Nah, terus host partnya gimana? Ya kalau 0 semua nggak boleh, kalau 1 semua nggak boleh. Kenapa kalau 0 semua nggak boleh? Itu artinya network ID. Kalau 1 semua, kenapa nggak boleh? Karena itu untuk broadcast ID. Ya, di IPv6 nanti nggak ada broadcast ya. Ya, tapi di IPv4, 00 semua, 111 semua itu nggak boleh. Oke, nah dari situ kita bahas tentang layer 3 connection dan addressing. Jadi, device yang menggunakan layer 3 information itu ada dua, router dan host. Ya, router dan host itu artinya ya kita laptop, server ya, Amazon.com, Google.com itu semua pasti pakai IP address. Nggak mungkin nggak pakai ya. Nah, semua device itu pasti punya layer 3 address. Ya kan? Nah, kalau gitu di laptop ada dong. Oh ya, pasti ada. Di gadget ada nggak? Ada. Dan address itu hierarkikal. Ya, ada network part dan ada host part. Anda bisa lihat di sini, di gambar ini, kita punya berapa network? 1, 2, 3, 4. Ya, anggap saja Anda ada ya seperti Indosat. Ada 4 operator lah kayak gitu ya. Jadi 00 192.168.0.0 itu adalah misalkan Telkom. Ya, kemudian 1.0 ya, /24. Nah, itu adalah Telkomsel, sorry. 2.0 itu adalah Indosat. Nah, 3.0 itu adalah Excel misalkan ya. Jadi ada 4 operator di sini. Ada Telkom, ada Telkomsel, ada Indosat. Yang nomor 2 itu ada 3 ya, Excel gitu. Oke, sampai di sini ngerti ya. Nah, jadi setiap device yang ada di network itu pasti ada berapa bagian yang sama. Ya. Oh sorry, yang di tengah itu seharusnya /26 ya. Nah, artinya 26 bit pertama di network yang ada dalam situ pasti sama semua. Yang di sebelah kiri itu 192.168.1.0/24. Nah, berarti network host IP address yang ada di dalam network itu pasti 24 bit pertamanya sama semua. Ya, begitu juga dengan 3.0, 2.0. Anggap aja jadi anggap aja satu network itu satu operator ya, satu GSM. Nah, apa itu VLSM? Jadi itu adalah variable subnet mask. Jadi kita bisa divide IP address block ke dalam subnet ya menggunakan different size. Ini adalah solusi dari kelas full IP address. Ya, ini fixed length. Jadi sekarang itu sudah tidak ada kelas A, kelas B, kelas C lagi ya. Nah, jadi buat Anda yang sekarang hadir di sini yang mau ajarin network, tolong jangan diajarin lagi itu student-studentnya ya. Kelas A, kelas B, kelas C lagi itu sudah tidak ada ya. Yang ada sekarang adalah VLSM. Ya, jadi slash, kita pakai slash. Jadi kalau kelas dulu memang tetap ada. Jadi kalau gitu nggak ada network part, house part dong kayak kita. Dulu tetap ada. Ya. Cuma itu sudah fix. Kelas A itu pasti /8, kelas B /16, kelas C /24 ya. Nah, karena kita pakai kelas A, kelas B, kelas C dengan seperti itu caranya,
8/16/24 itu IP address jadi boros banget waktu tahun 90-an ya. Nah, muncullah RFC 1878 yaitu tahun 95 kita buat VLSM. Nah, dengan adanya VLSM ini kita bisa routing berdasarkan itu tadi subnet mask. Oke. Nah, ini VLSM-nya ya. Jadi tahun 95. Jadi sejak tahun 95 sudah nggak ada lagi ada kelas A, kelas B, kelas C lagi ya. Tolong jangan diajarin lagi lah itu ya di buku-buku networking itu ya. Kelas A, kelas B, kelas C udah nggak ada lagi itu ya. Oke. Nah, apa itu CIDR? Ini CIDR ya. Ya ini namanya classless interdomain routing. Jadi sebelumnya namanya classful interdomain routing ya. Jadi karena kita sudah VLSM ya, jadi routingnya berbeda dong gitu. Nggak bisa lagi kita pakai classful ya. Kita pakai classless. Jadi CIDR ini bacanya CIDR ya. CIDR itu solve problem wasted IP address ya. Ya dengan menggunakan yang VLSM tadi ya. Jadi nggak ada yang namanya kelas A, kelas B, kelas C, kelas apa lagi gitu ya. Udah nggak ada lagi itu. Ya, kelas yang dipakai cuma 3 A, B, C. Titik. Kelas D nggak ada dipakai di internet. Oke, dengan adanya CIDR kita bisa agregat di routing table-nya. Nah, tapi ini udah bahasan nanti ya di BGP sana. Kita nggak ngurusin itulah. CIDR ada RFC-nya sendiri ya, dan itu keluar tahun 93 ya. Jadi sebenarnya kalau CIDR-nya tahun 93, VLSM-nya juga tahun segitu juga kan gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi Anda lihat di sini ya ada routing table ya. Ini adalah salah satu contoh routing table dari router yang saya manage di Jakarta. Anda bisa lihat sendiri ya. Itu routing table-nya sampai berapa tuh? 1.247.756 ya. Jadi karena ini ada 2 full route, ya harusnya cuma 1 aja ya. Jadi nggak apa-apa lah. Oke, seperti itu ya. Jadi dengan adanya CIDR ini kita bisa agregat. Oke, nah sekarang routing ya. Diajari biar tahu sejarah. Oh ya, sejarah itu penting ya. Jangan melupakan sejarah. Jadi dengan kita baca RFC, kita tahu sejarah ini kenapa sih pakai slash-slashan kayak gini ya, bikin pusing kepala kan ya. Ternyata enggak gitu. Kalau nggak pakai slash justru kepalanya tambah pusing kan gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu ya topologinya, kita belajar dalaman routernya. Di dalam router itu pasti ada yang namanya routing table. Itu routing table apaan sih? Ya itu tabel. Kalau tabel ada apa? Ada kolom, ada baris kan ya. Terus tabelnya buat apa? Tabel yang dipakai router untuk forward paket. Jadi router gunanya kan mau forward paket dari satu interface ke interface lain kan, satu lubang ke lubang yang lain ya nggak? Kalau nggak ada lubangnya, apa yang mau di forward kan gitu ya? Oh iya ding, kalau pakai wireless gimana? Ya kan nggak ada lubangnya ya, benar juga ya. Ya namanya interface lah ya, satu interface ke interface yang lain. Ya. Oh ya, sebenarnya, di sini juga ada yang komentar nih, ya sebenarnya wireless juga ada lubangnya gitu ya, cuma lubangnya udah ditutup oleh antena kan gitu. Ya benar juga sih, jadi tetap ada lubang. Ya, jadi routing table itu ada di setiap device, ya, di laptop ada, di gadget ada, ya, di router apalagi ya, itu harus ada. Nah, entry yang ada dalam sini di execute sequential. Nah, contoh routing table dari router 1 ada seperti ini. Intinya, cara baca routing table adalah destination dan gateway. Destination dan gateway. Nah, coba lihat. Ini isi destination apa? Ya, itu tadi. Network ID. Contoh network ID apa? Ya, tadi yang udah dijelasin. Malah lupa ya. Ya, itu tadi, GSM operator Telkom. Jadi, di sini ya, di gambar ini kan kita ada apa? Telkom, Telkomsel, Indosat, dan Excel ya. Nah, semuanya itu dimasukin di sini gitu, jadi destination. Nah, terus kalau kita nggak tahu ada Excel atau lain-lain gimana? Nah, itu namanya default route yang paling bawah itu 0000 itu ya. Jadi kalau kita nggak tahu ini paketnya milik operator mana, network mana, lempar aja ke situ. Itu maksudnya gitu. Ya, jadi untuk routing table itu dieksekusi secara sekuensial ya. Berarti gimana dong sekuensialnya? Berarti kita harus bikin priority, ya. Jadi ketika router receive paket, ya,
Ya, router akan analyze dari destination IP address-nya. Jadi router sekarang dan aturan sekarang itu kita meroutingkan berdasarkan destination IP address. Ya, bukan source address ya. Jadi kalau routernya bisa source address, kita senang banget gitu ya. Jadi tolong dong kalau kita berdasarkan source address ya, tolong dong nanti balikannya lewat sini kan gitu. Oh ternyata nggak bisa, kita basisnya destination IP address. Kalau berdasarkan source address, wah enak banget itu. Jadi nggak ada lagi yang namanya spam dan macam-macam gitu ya. Karena sebelum dilempar, kita verifikasi dulu kan source-nya. Gitu. Nah, problem-problem sekarang, spam segala macam, itu karena kita berdasarkan destination IP address kan gitu. Yang dilihat lu mau kemana sih, gue lempar di situ, gue percaya deh source address-nya benar kan gitu. Jadi router akan rearrange routing entry dan taruh priority di sana. Nah, priority gimana urutannya? Longest prefix wins, lowest distance wins, kan gitu ya. Nah, prefixnya bagaimana? Kok tahu itu prefixnya panjang? Ya itu tadi slash-nya, ya. Slash 32 sama slash 26 lebih panjang mana? Ya 32 kan, gitu. Jadi 32 bit pertama itu akan di match. Nah, jadi sebelah kiri itu sebelum priority, sebelah kanan itu setelah priority. Loh, kok 0000-nya kan itu default route. Kalau default route kok justru paling bawah? Ya iya, karena dia kan prefixnya paling kecil gitu kan, slash 0. Sementara yang lain kan prefixnya gede-gede, slash 32 gitu, slash 26 ya. Jadi taruhnya paling bawah dong. Iya. Nah, terus bagaimana cara routing table bekerja? Ya jadi dia bekerja seperti firewall. Nah, firewall isinya gimana? Ada match, ada action. Jadi kalau bitnya itu match, maka actionnya akan dilempar ke situ, gitu ya. Nah, saya dari pengalaman saya berinteraksi sama orang-orang, nah ini yang cara orang susah memahami routing table ya begini nih. Jadi Anda lihat di sini ya, destinasi 192.168.16.3/32. Artinya apa? Kalau paket yang masuk itu 32 bit pertamanya adalah sama dengan yang entry ini, ya maka akan dilempar ke gateway 192.168.02. Berarti ya, kalau misalkan 26 ini ya, 26 bit pertama sama dengan ini ya 192.168.00 ya 11.00.00.10.10.10.00.00.00.00 ya. Itu akan dilempar ke sini direct langsung ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Terus yang 0000 gimana? Justru kalau nggak match kita lempar ke situ. Jadi yang nama default route justru kalau nggak ada yang match dia dipakai kan gitu. Defaultnya begitu. Kalau ada yang lebih spesifik gimana? Ya nggak, dia nggak dipakai gitu. Ya. Ya kalau dia duluan ya habis dong, nggak jalan-jalan dong kita. Ya kan? Nah, jadi itu cara kerja routing. Nah, contoh paket masuk nih. Ada destination. Jadi ada paket nyampe ke router 1. Terus destination address dari paket itu adalah 192.168.16.3. Nah, gateway-nya mana nih? Nah, berarti caranya kita translate dulu 192.168.16.3 itu ke binary dulu ya. Thread sudah di translate kan? Nanti kita cocokkan ya di routing table. Itu match-nya tuh di rules yang mana? Kan gitu. Oh, ternyata match-nya di rules yang pertama nih. Ya sudah, kita lempar dia ke 192.168.02. Itu loh caranya. Kok yang di bawah nggak dieksekusi? Ya udah match, ngapain dieksekusi? Ya kan? Nah, kemudian part 2. Ada paket yang datang 192.168.26. Gateway-nya mana nih? Ya cek dulu yang di atas. Di atas 192.168.16.3/32. Oh, nggak match. Cek lagi yang router entry kedua ini. Oh, nggak match. Cek lagi yang berikutnya. Oh, nggak match. Nah, pas sudah yang ke 1, 2, 3, 4 ya, baris keempat. Nah, ini match. Nah, kita lempar dia ke 192.168.02 gitu loh. Yang di bawah kenapa nggak dieksekusi? Ya udah match. Ya. Nah, terus ada lagi ini contoh 192.168.86 sama. Kita translate dulu ke binary ya. Nah, terus dicek satu-satu ya. Jadi cek entry pertama, baris pertama nggak match, baris kedua, 3, 4, 5 nggak match. Nah, kalau sudah semua nggak match, baru
yang terakhir. Justru 0000 itu justru nggak match semua, ya udahlah kita lempar ke situ. Kita percaya deh, kamu router yang ber-IP address 192.168.0.3, kita percaya bahwa kamu akan routing paket saya dengan baik. Ya. Oke, jadi itu cara kerjanya. Nah, routing sendiri itu ada static routing, ada dynamic routing. Ya, static routing artinya entry yang tabel tadi itu di entry manual ya, dimasukin manual di setiap router. Jadi kalau routernya ada 10-nya ada setting gitu. Kalau ada 3 seperti ini ya nggak apa-apa ya. Nah, itu enaknya static routing ya. Nggak enaknya static routing. Nah, enaknya static routing gimana? Nah, karena kita static, kita sendiri yang bikin, jadi admin punya full control. Nah, cuma admin harus benar-benar ngerti nih routingnya. Karena kadang paket itu bisa pergi, nggak bisa balik gitu. Jadi routing harus dilakukan di dua sisi. Ujung sana, ujung sini, sama tengah kalau ada gitu ya. Jadi semuanya itu harus kita carefully manage gitu. Oke? Okay? Nah, cuma ya static routing ini scalability-nya susah banget ya. Ya bayangin kalau 3 router oke lah ya. Kalau ada 30 atau 13 atau 300, nah itu udah susah itu static routing ya. Sama-sama 3 sih gitu ya, cuma yang beda belakangnya kan. Itu beda ya, beda peningnya gitu. Ya, kalau cuma 3 doang sih pakai static routing juga boleh, Pak. Kalau udah 300, wah repot. Makanya kita pakai apa? Dynamic routing kayak gini. Jadi entry yang ada di tabel ini itu di create automatically ya, secara otomatis menggunakan routing protocol. Jadi di setiap router R1, R2, R3 itu nyalain RIP atau OSPF atau BGP, nanti mereka ngomong satu sama lain. Nah, terus jadi entry kayak gini nih di input otomatis gitu sama dia. Oke. Okay. Nah, downside-nya gimana? Ya adminnya harus punya knowledge tentang routing protokol gitu. Ya itu sih gitu kan. Ya sama juga sih, sebelumnya yang jelas kalau static routing admin harus ngerti routing ya kan. Kalau dynamic routing ya artinya Anda sudah ngerti routing dan harus mengerti cara kerja routing protokol gitu. Oke. Okay? Nah, contoh cara routing table seperti ini ya. Jadi IP route train ya, Anda lihat routing protokol, routing table, sorry. Nah, terus kalau mau entry routing gimana? Kalau mau bikin routing baru ya seperti ini. IP route add gitu ya, destination address-nya apa, gateway-nya berapa. Nah, tipenya apa, unicast gitu. Oke, begitu ya, sangat-sangat mudah sekali. Jadi yang jelas Anda harus tahu mapping tadi ya. Jadi kalau kita punya network ya, kita harus bikin mapping sama seperti tadi ya. Harus tahu Telkomsel ya, yang mana Telkomsel, yang mana Telkom, yang mana Indosat, yang mana Excel gitu ya. Tuh. Oke, sudah selesai. Kita harapkan Anda tambah tertarik dengan routing dan networking ya. Kalau ingin lebih jelas, kita bisa ikut training di kita ya. Kebetulan yang paling dekat itu ada MTCNA dan INE ya, tanggal Desember nanti ya. Oke, di sini ada yang nanya tentang routing mark. Ya, routing mark itu adalah fasilitas di firewall di mana untuk menandai paket. Ingat ya, paket. Jadi paketnya ditandain. Habis ya, urutannya apa tuh? Kan kalau kita pakai TCP kan kita ada segmen, habis segmen kemudian kita ada paket, dari paket kemudian frame-nya. Jadi paketnya frame-nya kita buang ya, header-nya. Nah, kan jadi sisa paketnya. Paketnya itu kita tandain, dan setelah kita tandain kita tandain routing mark gitu untuk routing, untuk proses routing. Jadi setelah kita tandai, nanti kita bisa setting di ini di routing table bahwa kalau misalkan paket yang ditandain ini kita lewatkan kemana gitu. Nah, ini berarti sudah bicara load balancing gitu ya. Anda punya gateway lebih dari satu gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kenapa di internet harus saling bertukar pakai BGP? Kenapa nggak di default route aja?
Ya, kalau Anda cuman ISP-nya, Anda koneksi ke internet ISP cuman pakai satu doang, nggak apa-apa Pak, nggak usah pakai BGP. Ya makanya saya tuh nanya gitu ya, uh, apa sih, iya ini di sekolah anu lah, sekolah X ya, STT Oncom gitu ya, misalkan. Gue nanya, bos di sini emang pakai berapa ISP sih? Oh cuma satu ISP kok, lewatnya si Teloncom gitu ya. Ini kejadian bener ya, ketawa ya. Alah gaya lu gitu kan pakai BGP gitu kan. Padahal ISP cuma satu pakai default route aja bisa kan gitu. Oh tapi kan begini 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 begini. Bodoh gitu kan. Nah kalau Anda koneksi ke dua ISP, oke lah pakai BGP satu ke sini satu ke sana gitu. Load balancingnya lebih enak gitu loh. Ya jadi gitu ya. Kenapa nggak default route? Ya karena kita pakai dua gitu. Tapi default route itu bisa supaya jadi gini, kalau di BGP kan running BGP session itu kan waktunya lama, bisa sampai 5 menit kan. Jadi selama 5 menit tuh pelanggan kita gimana? Hancur dong gitu kan. Apa nggak ada di routing table. Ingat ya kalau ada entry di nggak ada entry di routing table, paketnya nanti di drop. Nah kalau kita nggak pakai default route, terus nggak ada di routing table kita belum update, jadi bakalan di drop itu. Nanti si router akan merasa, wah ini kenapa sih kagak connect-connect gitu kan. Nah, padahal kan BGP-nya belum full. Ya daripada nunggu, ya kita bikin aja routing table. Nah, nanti dibedain distance-nya gitu. Oke gitu ya. BGP bisa untuk load balancing tanpa harus punya AS number. Ya kalau Anda connect ke internet, Anda harus punya AS number, Pak. Kalau load balancing di internal apa di internal jadi misalnya anda punya kampus gitu ya, kampusnya berapa routernya ada berapa biji gitu ya, terus kita nggak usah pakai OSPF deh, pakai BGP gitu, bisa aja, tapi BGP-nya AS-nya AS private gitu ya, nggak bisa aja gitu. Harus BGP atau default route, dua-duanya bisa ya, seperti saya cerita tadi. VIP itu apa? VIP itu forwarding information base, ya itu ada di routing table. Nah, VIP diambil dari mana? Dari RIP, Routing Information Base. Kok dua-duanya di routing table? Lihatnya di mana? Kalau RIP, ya, Anda lihat di sini ya. Ini ada gambarnya di bawah sana. Ya, kalau RIP itu adalah total semua entry. Ya, nah yang di sini ya. Semua entry itu masuk dalam RIP. Nah, terus dari RIP dipilihin kan. Masa semuanya dipakai? Jadi Anda lihat kan proses routing kan seperti ini ya. Jadi dicek satu-satu tuh ya. Contoh ya, ada paket masuk, ini satu paket, dicek satu-satu, match nggak? Match ya. Itu baru satu paket. Dua paket gimana? Ya dua paketnya diurusin begini. Kalau di situ ada apa? 1 juta entry, 1 juta routing table, 1 juta routing entry gimana? Ya dibaca 1 juta kali. Gitu. Kalau Pak udah routing table-nya besar, paketnya banyak yang masuk gitu kan, nah berarti routernya harus kuat kan gitu ya. Oke. Okay? Nah, terus tadi apa ya? Nah, di sini kan, nah ini RIP itu ya entry semua, ya semua entry yang masuk dimasukkan dalam RIP. Nah, nanti di router itu ada mekanisme untuk milih entry mana saja sih yang aktif gitu. Nah, itu masuk ke dalam VIP gitu. Ya, jadi VIP itu yang aktifnya ini. Yang biru itu artinya apa? Yang biru itu artinya non aktif. Ya itu bukan masuk di VIP gitu. Ya tentu saja ini apa ada parameter lain yang masuk di VIP ya, kita nggak bisa lihat VIP secara langsung gitu karena itu sudah masuk urusannya kernel gitu. Kalau mau apa lihat ya itu apa uh, ya apa harus baca kernelnya gitu. Oke, di sini ada pertanyaan, di share YouTube nggak? Mas siapa sih, Mas Khalik ada nggak ya? Biasanya Mas Khalik yang berbaik hati ngerekam webinar ini ya. Tolong di-upload slide-nya. Ya, saya ketinggalan 11 slide ya. Berarti next time jangan telat. Selanjutnya ketinggalan banyak nih. Ya iya, soalnya telat sih.
Oke, ada lagi? Udah ya? Ini jadi sampai sekarang ya, oh ini ada yang komen lagi nih. Distance di ECMP, 1 dengan 1 siapa yang menang? Ya ECMP itu kan artinya gateway-nya lebih dari 1 kan? Ya kalau di situ ya distance-nya juga sama dong, gitu. Ya berarti nanti kan ini bukan siapa yang menang. Ya berarti kan kalau karena kan itu sudah kalau kita bikin entry di entry di mana gateway-nya itu ada 2, itu berarti sudah entry itu termasuk ECMP gitu loh maksudnya. Yang menang siapa? Ya nggak ada yang menang. Ya kalau lihat dengan routing lain ya kalau distance-nya lebih kecil ya dia menang dong. Kalau misalkan di routing itu dia aktif ya berarti nanti satu paket lewat kiri, satu paket lewat kanan gitu aja. Nah, terus nanti 10 menit kemudian ya route-nya di flush gitu. Jadi makanya ini bahaya kalau Anda pakai ECMP. Kenapa? Karena 10 menit pertama paket itu belok kiri terus gitu kan. Nah, habis itu 10 menit di flush lagi dong. Nah, tiba-tiba kalau dia belok kiri nggak apa-apa, tiba-tiba dibelokkan lewat kanan gitu kan. Lewat kanan berarti nanti IP misalnya sebelah kiri ISP1, sebelah kanan ISP2. Nah, terus ada NAT lagi kan di situ. Begitu dia yang belok kanan ya apa IP address-nya berubah, IP address publiknya berubah, kemudian uh, di server sana nanti akan lihat oh ini ada koneksi baru kan gitu. Ini banyak banget yang nanya load balancing, ini nggak lihat presentasi umum saya ya di Jakarta ini. Saya ngomong load balancing loh. Ya metode load balancing ya tergantung kebutuhan ya, PCC itu bagus ya. Nah cuman harus mengerti cara pakai PCC. Jadi jangan sampai ini saya sudah ngikuti blog banyak gitu kagak jalan-jalan metodenya jelek ya, padahal kita sendiri nggak ngerti kan. Jadi itu bagus ya, tapi disertai juga harus pada pemahaman yang baik tentang cara memakai itu. Gitu. Oke, begitu ya. Jadi tolong ya, yang nanya load balancing, Anda ke website Mikrotik. Nah, di situ ada presentasi saya MUM 2016 ya, tentang load balancing. Oke, sini sudah jam 19.43. Kita cukupkan saja, mudah-mudahan tambah ngerti ya. Terima kasih sudah datang ke webinar. Mudah-mudahan webinar ini berguna. Ini bukan apa-apa karena saya harus ngejar kereta nih ya. Next time kita bisa ketemu lagi di webinar yang lain. Dan juga untuk slide nanti kita akan upload di SlideShare ya. Nanti lihat aja di lihat aja di Facebook gitu ya. Kadang kita share di sana kandangnya. Kita akan share di sana linknya. Tapi di share di itu. Di share-nya di SlideShare. Kalau Anda nggak mau pusing dengan link, Anda tulis aja, searching aja nama saya, bisa. Nah ini mudah-mudahan Mas Khalik, ada nggak Mas Khalik di sini ya? Nah itu yang sering ngerekam webinar ini ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang punya request untuk topik, ya. Oh Mas Khalik Harifin ya, terima kasih banyak. Direkam nggak nih Mas ya? Direkam ya, mudah-mudahan ya. Ya, bagaimana jika ada usulan topik ya dipersilahkan. Oke, jadi silakan tulis di sini ya. Ya sebelum kita tutup silakan teman-teman sebelum ditutup silakan teman-teman suggest topik ya. Jadi yang paling banyak voting nanti kita akan pilih gitu ya. Oke, silakan ditulis di sini. Saya akan nunggu mungkin 1 atau 2 menit lagi. Load balancing sudah dibahas di MUM. Tapi kalau banyak yang request ya kita bikin lagi. Oke, di sini ada yang
Oke, ada 2 orang ini mau bahas radius, oke, kita akan bahas. Kalau ada yang usulin lagi, ya silakan ya. Oke, ada 3 orang yang request radius, oke, silakan. Wah, ini pada radius semua. Oke, ada 1 orang bahas mikrotik API, kemudian ada yang bahas hotspot. Wah, ini ada yang minta radius lagi. Oke, kelihatannya webinar selanjutnya radius. Ya, oke. Oke, kita simpulkan aja sudah sekian. Ya, sekian saja tentang presentasinya. Ya, berarti kesimpulan webinar berikutnya adalah tentang radius. Nah, nanti sekalian juga kita promosikan produk kita ya. EGLC punya radius gitu ya. Oke, baik. Ya, selamat malam semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, mudah-mudahan berguna bagi rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih banyak juga sudah menghadirkan waktunya, memberikan input. Ya, kalau misalkan ada saran, silakan dikirimkan. Ya, untuk rekaman nanti bisa lihat di grup EGLC. Nanti tanya admin di situ ya. Pasti ada linknya juga. Tadi yang Mas Halik juga udah dikasih ya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan selamat weekend ya.